Merendahkan harga diri perempuan. Itu adalah kata yang paling tepat bagi dia, pria yang tampaknya sempurna. Memintaku menikahinya, kemudian menceraikanku dalam hitungan jam tanpa alasan yang jelas. Aku menikah jam 9 pagi, jam 4 sorenya ia menghilang bak di telan bumi. Belakangan ku ketahui ia ternyata menikahi perempuan yang ternyata diam-diam ia kencani saat kami akan menuju jenjang pelaminan. Aku hanya ingin bilang bahwa pria semacam ini tak hanya merendahkan perempuan, namun juga merendahkan dirinya, bahkan keluarga besarnya sendiri. Siapapun perempuan yang berhasil ia manipulasi, mungkin hanya karena rupa atau harta, pasti juga akan menyesali. Mungkin tidak kini, tapi nanti. Hingga detik ini, aku tidak pernah menerima jawaban yang jelas. Kuserahkan pada Allah yang membahasakan balasan terbaiknya. Mbak, balik lagi ya ke pernikahan yang kemudian ternyata akan dibatalkan. Waktu itu Mbak berusaha nggak untuk mempertahankan pernikahan, atau sebagai perempuan punya agensi ya, artinya punya semacam ya udah, saya punya, sebagai perempuan saya juga punya harkat gitu. Kalau saya diginiin, kalau kamu mau minta cerai ya sudah, diberikan cerai itu gitu. Atau saat itu masih berusaha untuk reconcile, berusaha untuk mendekati keluarganya, orang tuanya, atau waktu itu mertua Mbak dan lain-lain. Saya berusaha mencari berikhtiar gitu, saya menemui keluarganya, menemui mamahnya di Semarang, H+7 itu ya, saya nyari. Apa responnya waktu itu? Semua keluarga besar tidak ada yang mengetahui di mana, ya, di mana dia berada gitu. Cuma alhamdulillah, maksudnya mereka pun keluarga besar support saya, Mbak, masih mau datang ke rumah menemui orang tua saya gitu. Karena kejadian beruntutannya cepat ya, Mbak ya, cepat sekali gitu. Dengan support mereka, support keluarga saya, itu yang bikin saya tetap tenang, tetap berusaha tenang sih sebenarnya. Gimana untuk menghadapi ini dan memutuskan, oh ini harus selesai, baik saya selesaikan, saya harus mulai dari mana, itu bertahap, saya selesaikan satu-satu. Endingnya adalah saat saat turun talak 3 itu ya, itu saat itu di bulan Ramadan, Mbak, bulan Ramadan hari kelima kalau di bulan Ramadan ditalak tanpa ada alasan, 19. Tanpa ada kesalahan, tanpa ada pagi. Dan itu cuma lewat WhatsApp. Iya. Kata-katanya boleh tahu seperti apa? Kurang lebihnya seperti ini. Saya Ardik menalak istri saya yang bernama Nur Indri Kusumasuti binti Rianto Indriyono dengan talak. Langsung talak 3 ya? Talak 3 kali disebutkan binti ininya komplit. Jadi saya membaca itu sudah ini sudah nggak bisa nih. Jadi jam 3 pagi di mana saya harusnya sahur ya waktu itu saya sahur, tapi saya ngebaca itu, ya Allah, ini endingnya, ini udah selesai nih, ini udah nggak bisa nih, ini udah selesai. Ini udah selesai, ini udah final, saya harus beresin. Tapi saya nggak punya kekuatannya langsung menyelesaikan itu gitu loh. Itu saya baru Agustus ya kalau nggak salah, itu berapa bulan setelahnya baru bisa mengurus semuanya ke karena saya sempat sakit juga ya. Ya pasti akan mempengaruhi tidak hanya psikologi tapi juga akhirnya ke fisik kan, Mbak? Iya, saya yang kena fisiknya sih. Mbak, pastinya support system dari orang tua ya waktu itu melihat anak bungsunya perempuan dan mungkin juga udah mengeluarkan banyak biaya gitu. Apalagi ini
calon mantu yang digadang-gadang gitu ya, kayaknya bertanggung jawab, langsung mau datang, family man katanya tadi begitu, kenal langsung didatangkan ke keluarga dan langsung meminang gitu, dilamar dan seterusnya. Itu kan tampak sangat ideal sekali. Pria mana sih sekarang yang begitu gitu, tapi ternyata juga bisa terkelabui. Waktu itu apa respon orang tua? Justru yang bikin saya harus lebih kuat dari orang tua saya itu karena kekuatan orang tua saya gitu. Jadi bapak ibu saya tuh justru kuat sekali. Mereka menyembunyikan ya, nggak mau nangis di depan saya, nggak mau tampak nangis lah di depan anaknya gitu. Jadi kalau ibu saya itu nangisnya dia masuk kamar mandi, kayak cuci muka gitu. Tapi saya tahu nangis dia nih, dia nangis nih gitu. Nangis dan merasa bahwa betapa ada takdir yang sebegitu beratnya harus diterima oleh sih yang ini gitu anaknya. Kan. Terus justru yang reaksinya itu sangat ini ya, maksudnya sampai nangis gitu, itu mantan mamah mertua saya. Mantan mamah mertua itu nangis dan berkali-kali nangisnya sampai keluar mensewu sumpah serapah untuk anaknya. Itu sempat saya untuk anaknya itu. Sempat saya ingetin mamah juga, jangan dong mah. Padahal itu anaknya sendiri ya. Artinya orang tuanya pun memahami betapa brengseknya anaknya gitu ya. Kan kadang-kadang ada orang tua tuh yang baik buruk itulah anak saya, harus saya bela. Banyak yang bela ya walaupun salah. Kalau mamah ini tidak gitu. Jadi dia tahu anaknya salah, dia ada di pihak saya, dia berusaha nguatin saya bersama Mak O juga gitu. Saya berterima kasih sih. Kalau mereka waktu itu juga nggak support saya juga nggak tahu gitu bakal bisa bertahan enggak. Mbak masih merasa kalau itu kan sudah 5 tahun yang lalu ya, dan sudah berlalu sekian bulan, sekian ribu rembulan bahasanya, artinya sudahkah Mbak kemudian accept, mungkin tidak melupakan tapi bisa memaafkan, atau sebaliknya mungkin tidak bisa dimaafkan karena itu semuanya akan Mbak serahkan pada Tuhan tapi sudah terlupakan? Justru kalau melupakan nggak akan pernah bisa melupakan. Saya berusaha melupakan, saya juga minta sama Allah untuk saya bisa melupakan ini gitu. Apa ya? Ya sudah terjadi gitu. Harus saya terima. Qadarullah, ini takdirnya Allah. Saya bingung. Artinya sekarang ini rasa yang dirasakan ketika tiba-tiba nih sedang mau tidur, ya selama kita nggak amnesia kan kadang kenangan itu muncul. Ada gitu sih, ya betul. Itu apa rasa yang? Sesekali masih. Saya sempat, ya Allah, kalau saya tidak bisa mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan di kepala saya ini di dunia, saya minta jawabannya di akhirat deh. Gitu, dulu seperti itu Mbak Hanum. Tapi pada akhirnya ya, pada akhirnya ya sudah saya nggak mau itu menjadi kayak beban pikiran terus ke bawah gitu, kan nggak bagus ya gitu efeknya ke kehidupan saya, dimana saya kan harus melanjutkan hidup gitu. Jadi udahlah, saya mau ngelupain, kalau bisa saya ngelupain. Ya sudah, saya maafin, tapi saya nggak akan pernah mau ketemu dengan dia lagi gitu. Nggak mau bertemu tuh bukan karena nggak memaafkan atau nggak melupakan, tapi ya buat apa gitu mau ya. Aja udah nggak ada manfaatnya juga. Nggak ada urusan juga gitu udah. Dan salah satu cara bagaimana Mbak akhirnya bisa move on itu adalah menyibukkan diri mungkin ya. Yes, iya. Saya menyibukkan diri. Waktu itu saya sempat nggak mau keluar rumah Mbak Hanum. Lama saya. Depresi mungkin? Enggak sih, kalau nggak sampai ini juga ya. Cuma saya
saya nggak mau keluar, saya mengurangi interaksi gitu. Terus akhirnya saya mau memberanikan diri keluar gitu. Saya berusaha ikut komunitas-komunitas seperti UMKM, gitu kan, suka ada pelatihan apa saya ikut kayak gitu. Pokoknya ngikutin deh. Gitu. Terus saya juga diajakin, ada teman saya dia di nah ya gitu. Nggak apa-apa. Apa untuk yuk Mbak Indri ikutan liputan kesini saya ngikut. Karena orang broadcast ya ini ya. Kegiatan desa beberapa juga saya ikut aja deh, pokoknya semua saya ikutin Mbak Hanum. Iya, iya. Mbak, kalau boleh balik lagi sedikit ya, misalnya Mbak meskipun ya nggak pengen mengungkit lagi masa lalu, luka lama, tapi sebagai orang kan kadang-kadang bertanya-tanya ya, alasan apa sih dia meninggalkan saya gitu. Kan ini kan nggak memberi pesan, nggak memberi alasan, nggak memberi apa, kesalahan juga tidak ada gitu. Orang belum berperan sebagai istri saja gitu sudah ditinggalkan. Artinya hal itu kan pasti menghantui ya. Kenapa kamu saya tidak butuh untuk kembali, saya cuma butuh mengapanya. Setelah tahu kan plong, oh ya sudah, apapun itu alasannya. Tapi kalau enggak kan jadi semacam istri gitu ya. Kalau boleh tahu Mbak, waktu itu kira-kira menurut Mbak Tengarai apakah yang membuat dia meninggalkan Mbak? Wanita. Setelah saya ketok palunya gitu, itu jadi seperti bermunculan sendiri gitu loh. Kayak bukti-buktinya tuh ada masuk, pegangin B gitu. Aku takut nggak bangun lagi gitu, aku takut bablas nih gitu. Saya yang cukup, sekarang itu saya yang pakai logika.